Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah bayangkan bisa ceramah di lingkungan TNI. Sebab waktu tamat SMA dulu, saya ingin sekali jadi anggota TNI. Cita-cita saya ingin menjadi penerbang. Ternyata ketika tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku waktu itu. Allah menakdirkan saya jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih, mulai baret hitam sampai baret orange, saya ceramai kau semua. Saudara-saudara sekalian, Allah menakdirkan kita bukan yang kita mau, tapi yang kita butuhkan. Allah memberikan kita bukan yang kita inginkan, tapi yang terbaik buat kita. Saya mau sekali jadi tentara waktu itu. Allah tidak menginginkan karena bukan itu yang terbaik. Allah jadikan saya ustadz. Saya yakin saudara-saudara sekalian, banyak yang punya cita-cita ingin jadi tentara, bahkan semuanya yang hadir di tempat ini. Dan Allah kabulkan keinginan itu. Itulah yang disebut taufik. Ketika bapak-bapak masuk di pasukan ini, mendaftar dulu, saya yakin puluhan bahkan ratusan, bahkan ribuan orang yang bapak-bapak kalahkan untuk masuk menjadi kesatuan ini. Allah pilih kalian semua menjadi takdirnya menjadi angkatan udara di Kopasgat ini. Maka yang pertama Anda harus sebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa syukur kita bisa bekerja di tempat yang kita inginkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, ada doa yang selalu kita sampaikan bagi orang Islam mulai dari kecil sampai saat ini. Kalau dia muslim pasti dia tahu ini doa. Biar baru bangun suruh dia hafal. Doa itu kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti dari doa ini dua yang kita minta. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Ini aja dua. Kalau ini dikabulkan aman Pak. Cuma kadangkala kita tidak khusyuk berdoa karena kita tidak tahu apa makna dari doa itu. Itulah sebabnya agama kita tidak mengajarkan doa pakai bahasa Arab. Ibu-ibu, banyak ibu-ibu ketika ada masalahnya dia mau berdoa, dia pergi ke toko buku, beli tuntunan doa. Dia hafal itu doa, padahal doa bukan menghafal. Apalagi yang jadi masalah dia tidak tahu artinya. Dia doa lah menangis-nangis, bingung malaikat. Apa maksudnya ibu? Lain di bibir, lain di hati. Dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan suamiku terjaga dalam dinasnya, murah rezekinya. Tapi apa doa dia baca? Doa minta hujan. Kenapa? Karena dia tidak tahu arti dari doa itu. Maka berdoa mesti kita paham apa yang kita minta. Mari kita jelaskan apa sih makna dari kebahagiaan di dunia. Menurut para ulama, kebahagiaan di dunia dalam ayat ini satu, punya pasangan yang baik, punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya pekerjaan kita kalau istri kita tukang teror. Komandan, saya bisa hebat begini bukan karena saya jago, tapi karena istri saya memberikan ketenangan jiwa. Mana bisa saya ceramah kalau istri saya teror saya? Begitu lagi 10 menit saya ceramah, dia telepon, pulang kau. Tunggu dulu sayang, pulang kau. Belum ceramah, pulang. Kenapa? Kesetrum anakmu. Kita bisa hebat begini karena bantuan istri. Maka kebahagiaan di dunia itu kalau istri kita nurut. Bayangkan bagaimana susahnya hidup kita Pak, kalau istri kita kalah-kalah dari propos.
Baru datang bukannya nanya sudah makan bang, apa dia tanya mana HP-mu? Baru datang kita HP diperiksa pak. Dari mana kau? Kenapa saya telepon tadi jam 1 kau tidak angkat? Memang kamu dibodoh-bodohin kita di depannya pak, ditunjuk-tunjukin kita, hilang harga diri kita sebagai prajurit. Iya, di kantor semua orang hormat sama kita, siap komandan, siap komandan. Sampai di rumah dibagi-bagi sama istri pak. Nah, maka kebahagiaan itu kalau kita punya istri yang baik. Ibu-ibu, kalau mau bahagia jadi istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha itu? Kata Nabi, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Masya Allah, ibu-ibu ini hari ini cantik semua saya lihat. Masya Allah. Tapi dia bilang prajurit nanti cantik Ustadz kalau mau pergi pengajian. Kalau mau tidur Ustadz dah, tidak sikat gigi dia tidur Ustadz. Pakai daster tinggi sebelah Ustadz. Kelihatan tali BH. Kata suaminya, dek, baikin itu tali BH-mu, kelihatan semua tetangga. Apa kata istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bung. Maka istri yang baik berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Sebentar malam mulai amalkan. Yang penting jangan juga keterlaluan. Pakai yang sewajarnya saja. Tidak ada parfum asli Ustadz, palsu pun jadi. Ya, jangan juga keterlaluan berlebihan. Mau pulang suaminya rambut dikuncir 3. Pakai baju seksi. Pakai sepatu yang tinggi selopnya. Pulang suaminya, kata suaminya, astagfirullah kesurupan istriku. Ya kan? Nah ibu-ibu, yang pertama istri yang soleha itu, ibu-ibu mau ndak gampang masuk surga? Mau? Dengar kata Nabi, barang siapa seorang wanita meninggal dunia lalu istrinya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Saya kemarin 2 hari yang lalu bu ceramah di apartemen Casablanca. Ada pekerja migran dari luar negeri, dia kerja di Amerika belasan tahun. Sakit istrinya, dia pulang rawat di sini. Sudah meninggal istrinya, begitu dia cerita menangis terus. Padahal dia ini petualang, menangis dia cerita kematian istrinya. Dalam hati saya, inilah contoh wanita yang dirindukan surga. Meninggal suaminya, istrinya, menangis suaminya mengenang kebaikannya. Jadi kalau besok-besok ibu meninggal, suaminya berduka terus, kenapa istriku meninggal ini ya Allah, baik betul. Meskipun dia cerewet, saya senang ya Allah. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Itu ciri-ciri. 1, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. 2, membuat suami tenang di rumah. Kalau ada suami selalu berkata, rindu mau pulang, ingin selalu berada di rumah, itu ciri-ciri istri wanita soleha. Kalau sebaliknya, istrinya membuat tidak bisa tenang di rumah suaminya, gagal kita menjadi istri yang soleha. Cerewet kerjanya, ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Cepat pulang terlambat pulang, ngomel aja kerjanya. Ibu-ibu pernah dengar cerita perempuan masuk dalam sumur bu? Pernah? Jadi ada majelis bertanya sama ibu, sama saya di Makassar, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya ceritakanlah karena takut dia tersinggung. Ibu, ada suami istrinya suka ngomel aja kerjanya istrinya. Suatu ketika suaminya dapat bonus, dia belikanlah istrinya emas, senang istrinya. Terima kasih bang, kata suaminya, dek, kita pergi lihat-lihat wisata sumur tua ya di kampung. Sumur itu bu sudah 400 tahun umurnya, dalamnya 12 meter. Sampai di tepi sumur, kata suaminya, kau lihat ada ndak isinya air itu? Ada bang, dangkal. Maksudnya dek, sedikit, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Coba kau lihat lagi. Begitu dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk sumur bu. Tak, jatuh. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel kau sampai pagi. Suaminya di atas, ngomel kau. 1 jam kemudian bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suaminya, hei siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini.
Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang, ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya. Nggak betah saya, lari saya. Kata suaminya, kau tunggu dulu, itu kau baru 1 jam, saya 24 jam itu. Bu, paham? Paham bu, kenapa suami tidak betah di rumah? Paham ibu? Suka ngomel. Jadi mulai besok jangan suka ngomel ibu. Tidak ada orang yang tenang hatinya kalau suka ngomel. Ya, ibu, bu, istri yang soleha pergi suaminya cari nafkah, bantu suami cari nafkah. Bagaimana cara bantu cari nafkah? Tidak usah ibu dagang-dagang. Ibu, saya mau tanya, siapa yang ngatur rezekinya di dunia bu? Siapa yang ngatur rezeki di dunia bu? Allah. Percaya enggak? Percaya. Mana buktinya? Mereka yang sama pangkat jabatannya mestinya sama hartanya. Mereka yang sama pangkat dan jabatannya, tahun angkatannya mestinya sama semua rezekinya. Tapi buktinya ada yang kaya, ada yang biasa, bahkan ada yang banyak utangnya. Itu berarti Allah yang ngatur rezeki kita. Nah ibu kalau yakin Allah yang ngatur rezeki, maka ibu bantu suami. Caranya apa? Ibu curhat kepada Allah. Gimana caranya Ustadz? Ibu sholat duha. Suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha di belakang. Bagaimana caranya sholat duha Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Kalau duha, pagi hari, waktunya jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa rakaat? 8 rakaat. Boleh 2, boleh 4, bagus. 6, spesial. 8, istimewa. Boleh 2, boleh. Saya tidak tahu bacaannya, sama bacaan sholat sunnah yang lain. Apa niatnya? Ini yang selalu ditanyakan ibu-ibu. Apa niatnya? Niat itu tidak harus bahasa Arab ibu. Boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Bugis, boleh juga bahasa isyarat. Sholli sunnatal duha rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun ibu tidak tahu, ambil cara praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru ibu bilang, Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Yang ketawa bu, serius saya ini. Boleh bu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh. Daripada ibu menunggu hafal bacaan niatnya ndak hafal-hafal, ndak sholatlah ibu. Ada anak-anak masjid masuk ke masjid, dia takbir Allah, dia ulang lagi Allah, Allah, deh langsung dia duduk. Saya tanya, kenapa ndak jadi sholat dek? Saya lupa usallinya Ustaz. Usalli tidak harus diucapkan. Nah sudah, Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, boleh. Selesai 2 rakaat ibu doa, ya Allah, Engkau yang ngatur rezekinya suamiku, Engkau yang mengatur pangkat jabatan suamiku. Jika memang sudah saatnya jabatan itu ya Allah, mudahkan. Ya Allah, jika masih di atas langit rezekinya suamiku, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting ya Allah, berkahkan. Sudah itu ibu WhatsApp suami, Bang, jangan galau dalam pekerjaan. Baru saja kudoakan kau salat duhaku, semoga Allah mudahkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bapak-bapak pernah dapat WhatsApp begitu? Paling WhatsAppnya, Bang, jangan lupa singgah beli gas. Iya toh? Maka ibu pulang pengajian ini, ayo, kalau anda muslim, mulai biasakan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Masa sih Allah tidak kasih? Berikutnya, istri yang soleha itu menghargai mertua. Kadangkala istri ini cemburunya keterlaluan, datang mertuanya pun dia cemburui. Kadangkala dia bilang, kau pilih kau, mana kau pilih? Mamamu terus. Pilih mamamu atau saya istrimu. Pret. Mana bisa dipilih? Ini pilihan beleng-beleng. Bu. Ada biasa datang mertuanya, baru datang. Kapan datang, Mak? Baru sayang. Kapan pulang? Astagfirullah.
Bu, Bu, saya heran kalau ada perempuan sudah punya anak tidak menghormati mertuanya. Saya mau tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur, Bu. Masih ingat waktu mengandung? Masih? Enak enggak? Menderita kan? 9 bulan, jalan aja susah, Ibu. Mau duduk pakai standar samping. Ibu waktu hamil berapa bulan, Ibu? 9 bulan. Pernah tengkurap? Bayangkan kalau ibu hamil tengkurap, Allahu Akbar. Gaya susah, gayanya cuma satu tuh kalau hamil, gaya pasrah. Iya toh Ibu? 2. Masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri let call, keluar kok nak. Enggak, setengah mati. Iya. Iya toh? Kalau dia melahirkan pilihan hanya 2. Kalau enggak setengah mati, mati sekalian. Dan berapa banyak perempuan meninggal melahirkan anaknya. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya toh? Jadi mulai dibayangkan. Aduh, ada. Ada enggak ibu begitu dia gigit, kau gigit saya? Enggak, dia bujuk, anak awati saya mau lepas kona. Siang anaknya, malam prajurit. Nah, inilah 3. Coba, inilah 3 beratnya menjadi ibu. Hamil, melahirkan, menyusui. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham kau lagi tuh. Coba dengar, ibumu, bapak. Berarti 1 bapak, 3. Kau salah paham lagi. Saya bukan bilang 3 istri. Apa mau 2 istri? Sekarang saja semboyanmu 1. Iya toh? Apa mau poligami? Istrimu aja pegang remote kau ndak bisa goyang. Cerita. Mana ada tentara ndak takut sama istrinya? Nggak ada Pak, biar ini komandanmu di belakang. Dia bilang, kawan saya, sebenarnya kami Ustadz prajurit tidak takut sama istri, cuma istri yang selalu cerita ke istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Mana ada ya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, 3 ini yang selalu ibu pikir. Bagaimana susahnya hamil, bagaimana repotnya melahirkan, bagaimana menderitanya menyusui. Itulah penderitaannya ibu. Nah, saya mau tanya ibu, jawab dengan jujur Bu ya. Bu, halo Bu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Dulu. Siapa? Coba jawab ibu. Siapa ibu? Siapa yang mengandung? Ibunya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang menyusui? Ibunya. Tolong jawab dengan keras. Siapa yang terima gajinya suamimu? Kau toh? Nggak dikasihnya itu ibunya. Maka tidak mungkin rumah tanggamu bahagia kalau ibu orang yang melahirkannya tidak kau hormati. Kalau datang mertuamu, sujud syukur. Alhamdulillah, untung ada ini ibu datang. Saya tidak perlu lagi pulang kampung untuk berbuat baik. Gara-gara inilah ibu punya anak, sehingga saya punya suami angkatan udara Kopasgat. Coba kalau tidak punya anak ini ibu, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia.
Untung. Tapi suaminya kecil Ustaz. Biar suami kecil gajinya, tapi kalau halal jauh lebih baik daripada banyak tidak berkah. Maka pertama, kalau mau bahagia rumah tangga, punya istri yang soleha. Itu syaratnya. Ibu tahu enggak itu istrinya Nabi? Ibu tahu berapa istri Nabi? Berapa istri Nabi, Bu? Enggak mau jawab itu padahal dia tahu. 13. Tapi dari 13 istri Nabi itu tidak ada satupun mengatakan saya menyesal menikah sama suami engkau Muhammad. Bagaimana sifatnya? Khadijah, Ibu. Itu Khadijah kalau Nabi pulang ceramah, Nabi pulang dakwah, Nabi pulang dagang, Khadijah sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang Rasulullah, dia rendam kaki suaminya, dia urut-urut dibersihkan telapak kakinya. Itulah Khadijah. Mau seperti Khadijah, Ibu? Nah, belikan baskom nanti istrimu. Bu, hikmah pengajian. Nah, ini. Masya Allah. Khadijah itu, Bu, kalau tidur Rasulullah itu di pahanya, dia usap-usap kepala Rasulullah. Tidak ada susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan tawaf. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Rasulullah dalam keadaan sujud solat. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Rasulullah lagi dakwah. Tapi di mana Rasul dakwah? Apalagi tawaf? Tidak. Apalagi solat? Tidak. Apalagi ngaji? Tidak. Di pangkuan istrinya. Itu menunjukkan bahwa ibadah berumah tangga jauh lebih panjang, lebih lama daripada solat dan tawaf. Solat paling 5 kali, tapi cari nafkah 24 jam. Kerja di tempat ini, kalau bapak itu cari nafkah lillahi ta'ala, menghidupi tanggung jawab istri dan anak, itu jihad. Maka ibu-ibu hormati suami. Caranya apa? Kalau dia datang muliakan. Kalau dia datang duduk, ibu peluk-peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang itu. Begitu baring-baring, usap-usap rambutnya, ibu nyanyi lagi. Bila Israel datang menjemput. Ya. Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Mau? Pertanyaan buat bapak, sudahkah bapak sifat seperti Nabi? Oh, gembira betul. Tenang ibu, saya bela kau hari ini, Bu. Prajurit, kau tengok itu istrimu. Lihat itu, kasihan. Ya, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya. Bahkan ada yang kadangkala sakit ibunya, dia tidak datang besuk ibunya. Kenapa? Karena menghormati suaminya yang lagi dinas. Coba lihat, kasihan itu. Jilbabnya aja barangkali sudah berkali-kali dipakai. Kamu bilang tidak punya hasil. Bayangkan kalau mereka minta digaji, Pak. Gaji sebagai tentara tidak cukup untuk membiayainya. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Kalau mau digaji, berapa gaji laundry? Ayo. Mereka mencuci, Pak, semenjak menikah, cuci. Ayo, berapa gaji biaya babysitter? 3 anakmu tidak pernah pakai babysitter. Berapa biaya cleaning service? Bertahun-tahun tidak digaji. Mukanya jelek, Ustaz. Ya takdirmu. Kenapa jelek? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau dia cantik, pasti malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Istriku suka ngomel, Ustaz. Kalau istrimu suka ngomel, kata Nabi, 2 sebabnya: kelalaianmu. Apa itu? Tidak pernah kau puji. Tuh, langsung dia bilang, iya. Meskipun kita tentara, mulut tetap romantis. Nabi itu, Pak, tidak ada nama istrinya dipanggil. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Muka mulai hari ini, Pak, muliakan istrimu, panggil dengan kasih sayang. Jangan namanya kau panggil. Wahai istriku yang termancung hidungnya,
Ya boleh? Hidungnya enggak mancung Ustaz. Ya giginya kau lihat yang rapi, justru giginya yang mancung Ustaz. Kau carilah mana yang spesial. Jangan juga kau terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Ya, Masya Allah. Apa sebab? Satu, kata Nabi, perempuan kalau suka ngomel pasti suaminya jarang memuji. Dan dalam Islam Pak, bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa istri pagi-pagi dia ke pasar, masaknya pakai tutorial, dia lihat di YouTube cara bikin sambal, ternyata salah praktek Pak, salah resep, disodorkan. Bagaimana Pak? Bapak boleh bohong di situ. Uish, semenjak saya kenal kau sayang, inilah masakanmu paling enak. Bayangkan kalau bapak jujur waktu itu, bagaimana sakitnya hati istri. Memang kau goblok. Sudah capek ke pasar, ya, setengah mati nawar, kepanasan, dapat hadiah goblok. Puji dia. Begitu dia pakai, Masya Allah, serasi betul ini jilbabmu sayang. Rasanya kau waktu pertama kali menengokmu, Masya Allah, kau makin cantik. Dan hebatnya itu perempuan, biar dibohongi dia tetap senang. Makin muda kau. Meskipun dia tahu kita bohongi, kau bohong bang, tapi tidak apa-apa deh. Itu maka sayangnya kita punya mulut tidak romantis. Pekerjaan boleh keras, fisik boleh kuat, mulut tetap romantis. Saya kalau marah istri saya, enggak ku makan hati saya, enggak. Kalau dia mulai marah, ku peluk dia baik-baik. Baru saya menyanyi. Insaflah wahai manusia bila dia mulai senyum. Masih marah, saya buka baju saya pas saya joget di depannya. Kucu kute. Berhenti marah Pak. Itu resepnya. Kalau perempuan marah pasti karena jarang dipuji. Yang kedua, jarang dikasih hadiah. Ya toh Ibu? Maka bapak-bapak pulang tugas 1 minggu, 1 bulan, pulang bawakan hadiah. Tidak pernah tugas keluar daerah, minimal pulang kantor, singgah di jalan, belikan hadiah apa saja. Dan ibu kalau dikasih hadiah, senyum, jangan bilang apaan tuh hadiahmu. Oh, kasih. Istri saya pernah pulang ceramah, saya kasih emas Bu, gelang sama kalung. Terharu dia Pak, berkaca-kaca matanya. Ustaz, orang tuaku pun tidak pernah memberiku seperti ini. Beberapa saat kemudian dia tahu palsu. Dia bilang ternyata bukan emas ini. Saya bilang di mana lah saya mau belikan kau asli besar begitu. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Ini yang jadi masalah. Kita tidak pernah puji, tidak pernah kasih hadiah. Kita mau istri yang soleha. Istri yang soleha itu mesti dikasih keteladanan, mesti dididik. Jangan sampai istri kita tidak pernah dapat pendidikan akhlak dari suami. Jangan harap istrimu sopan kalau kita sendiri kasar. Jangan harap istri kita jujur kalau bapak sendiri bohong. Ya tuh Bu. Di nama HP-nya banyak betul, komandan 1, komandan 2. Lain isinya, lain pula namanya. Yang kedua, kata ulama tentang fid dunya hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan ibu? Suami? Pret. Kawin lagi Bu. Istri saya dengar ini ceramah saya. Jadi Ustadz, kalau saya duluan nanti meninggal, kamu kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang, kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, kau masih hidup, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya toh?
Kata tetangga saya, jahat betul itu tetanggaku Ustaz. Kenapa? Baru 3 bulan lagi meninggal istrinya, belum lagi kering kuburnya, dia sudah kawin lagi Ustaz. Saya bilang, lebih hebat itu teman saya, belum meninggal istrinya dia kawin lagi. Ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Siapa? Anak. Maka ibu, daripada ibu sibuk memelihara dan menjaga handphone suami, mending jaga anak. Daripada HP terus ibu periksa, mending jaga anak. Bagaimana cara jaga anak? 1, ibu jangan perdengarkan kata yang kasar, karena ibu adalah madrasah pertama buat anak. Ajarkan anak kita yang baik-baik. Kalau kita muslim, masukkan dia ke pesantren pada usia sudah SMP. Jangan juga terlalu cepat SD sudah di pesantren, terlalu cepat pisah dengan orang tuanya. SMP atau SMA. Kalau bapaknya sibuk, minimal ibunya. Jangan sampai ibu-ibu, anak kita besar, anak kita jadi perwira, anak kita kaya, tapi tidak punya adab kepada orang tuanya. Berapa banyak kita lihat orang tua yang begitu sudah pensiun, tidak ada yang ngurus. Orang tuanya ke rumah sakit, bukan anaknya yang ngantar. Siapa yang ngantar? Sopirnya. Orang tuanya sakit, siapa yang jaga? Dibayar. Untuk apa kita lahirkan anak kalau anak pada usia senja kita tidak bisa manfaatkan dan mereka tidak bisa bantu? Maka kebahagiaan itu ada pada anak yang soleh dan soleha. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, saya mau tanya bapak-bapak. Halo Pak, anak kita bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi tentara tidak pernah daftar lulus tentara? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun bukan tentara? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Berarti anak soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada anak kita menjadi politisi, jadi pejabat dan jadi dokter. Maka cara yang kedua, tadi kasih contoh, yang kedua, anak kemudian jangan kasih uang haram. Itulah syukurnya bapak-bapak bekerja sebagai Kopasgat. Kenapa? Peluang untuk dapat uang haram tipis. Di mana mau dapat uang haram Kopasgat, Pak? Beda kesatuan yang lain, Pak. Kau lihat ini rambu-rambu, saya tidak lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Lengkap semua. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Kalau Bapak kan tidak punya peluang seperti ini, maka bersyukur Bapak kerja yang punya peluang untuk maksiat tidak ada. Uang halal. Apa hubungannya uang halal dengan anak? Coba lihat anak-anak pejabat Pak yang korup. Anaknya pasti tidak mendengar. Anaknya pasti dia mempermalukan orang tuanya. Maka kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan memberi makan anak kita uang haram. Ibu yang baik, datang suami bawa rezeki, pertama ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua tanya, Pak, biasanya gajimu cuma 7 juta. Kenapa ini 10 juta? Dari mana ini 3 juta? Halal tidak? Halal masukin. Kalau enggak, saya tidak mau kasih makan anak saya uang haram. Itu baru istri yang soleha. Bisa ibu? Bisa? Kalau 3 juta bisa. Kalau 300 juta, bengkok muka ibu. Sinilah sebentar itu tobatnya. Ya, Bapak ibu saudara-saudara sekalian, alangkah bahagianya ketika usia pensiun nanti kelak Pak. Dan pada akhirnya kita pasti pensiun. Begitu pensiun, anak kita lihat dia datang ke pengajian. Anak-anak kita begitu kita sudah pensiun, tiap bulan ada transferannya. 3 anak kita masing-masing tiap bulan mengirim transferan orang tuanya ketika dia pensiun. Begitu kita pensiun, anak kita yang bungsu berkata, ayo kita patungan umrahkan orang tua kita. Inilah anak yang soleh yang menjadi kebahagiaan orang tua. Yang ketiga, fid dunya hasanah, punya teman yang baik. Teman yang baik bagaimana ciri-cirinya? Adik-adik nih, para prajurit, kalau kalian mau cari teman yang baik, kalau dia muslim, lihat sholatnya.
Kalau baik sholatnya, sudah poin pertama boleh jadi sahabat. Kalau tidak sholat, jangan kau percaya, Tuhannya aja dia tipu. Kalau ada orang baik ceritanya dia muslim tidak sholat, jangan percaya, pasti itu pencitraan. Kalau ada dia merasa muslim tapi tidak pernah sholat, kau cuma sholat lihatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur, jangan kau percaya, Tuhannya aja dia tipu. Pilih sahabat, pertama ukurannya lihat sholatnya. Yang kedua, kalau sahabat itu mengajakmu kepada kebaikan, genggam tangannya. Dan teman yang baik itu pasti mengajak kepada kebaikan. Contoh di tempat ini, Pak Kolonel bersahabat dengan Wahyu Kandacong. Karena orang baik dua-duanya, datanglah Ustadz Dasat. Saya tidak kenal Pak Kolonel, tapi saya kenal temannya Wahyu Kandacong. Baru kemarin ditelepon, boleh? Kalau siap datang. Itu kenapa? Karena teman yang baik. Coba kalau teman yang tidak baik, bawaannya baik tidak baik juga. Kalau saya berteman sama Pak Kolonel, tidak mungkin saya bilang sama Kolonel, Pak Ilmi, di mana panti pijat yang bagus? Pasti dia bilang, Ustadz beleng-beleng ini. Iya toh, pasti ngajaknya ke pengajian seperti ini. Maka saudaraku, kalau mau menjadi prajurit yang baik, berteman dengan orang-orang baik. Kalian kalau tidak berteman dengan orang baik, dia berteman dengan jahat, lambat laun kejahatannya akan menular. Kalau kau berteman dengan orang-orang cinta dunia, lambat laun cinta dunianya akan menular kepadamu. Kalau kau berteman dengan pezina, lambat laun dia akan tularkan pezinanya kepadamu. Maka ibu-ibu, kalau mau menjadi orang yang baik, cari teman yang baik. Grup WhatsApp, kalau kau tahu di situ grup WhatsApp ibu-ibu hedon, tinggalkan. Kalau di situ teman gosip, tinggalkan. Kalau ada grup di dalamnya hanya gosip aja kerjanya, Bu, keluar dari grup itu. Itu gosip kasih habis amal perempuan. Kata Nabi, perempuan itu kalau mau masuk surga gampang sekali. 1, jaga lisan. 2, taati suamimu. Tadkhulul jannati bisalam. Masuk surga dari pintu mana yang kamu suka. Jaga lisan, hormati suami. Itu enaknya jadi perempuan. Jaga lisan, hormati suami. Surga mana saja bisa ibu masuk. Maka setan tahu ini rahasia, maka dia jadikan kita tukang gosip. Kalau kumpul begini masih gosip tuh. Dia tidak gosip tapi mukanya begini. Dia lihat orang sambil sinis. Apa? Kenapa? Kayak umbul-umbul. Maksudnya dia bilang jilbabnya tidak serasi sama roknya. Ustadz pun kadang-kala dia celah. Begitu dia lihat Ustadz, itu juga bajunya yang viral. Tukang gosip. Ya. Yang 2, jaga suami. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pilih teman. Ibu-ibu, kalau ibu tahu tetangga kita tukang gosip, bukan kita memutuskan silaturahmi, tapi kita takut tertular penyakit gosipnya, maka lebih baik tidak sering ketemu. Yang keempat, fid dunya hasanah, punya harta yang berkah, bukan yang banyak. Punya harta yang berkah. Saya tahu gaji kita TNI sedikit, tapi alhamdulillah kita bisa berbagi dengan anak yatim. Saya mau tanya ibu-ibu, cincin-cincinnya ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai, Bu? Anak, bukan, istri kedua. Begitu ibu meninggal, menangis suamimu. Ini cincin perkawinan kita dulu, Ibu. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Dia ambil lagi, kau punya kalung ini, Bu. Hadiah waktu kita ulang tahun pernikahan. Dia tarik lagi tuh. Dia ambil, kau punya gelang ini waktu kita pergi umroh. Saya belikan kau di Singapura. Terakhir gigi palsumu pun dia buka. Dia bungkuslah dia dalam sapu tangan yang indah. Dia simpan di lacinya. Mami, kenapa kau tinggalkan saya, Bu? Rasanya tidak bisa kulanjutkan dunia ini. 3 bulan kemudian ketemu janda. Aduh, dia ambil kembali itu cincin gelang, dia bungkus baik-baik, dia datang bawa ke janda. Dek, sudah mati nih yang punya, ambil saja. Dia tidak meninggal, dia bilang kau mati. Nah, Bu, daripada diambil istri kedua, mending bawa ke anak yatim.
Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Ustadz, manalah kita mau bersedekah ini Ustadz, gaji suami kita berapa? Kalau tidak bisa bersedekah banyak ibu, sedekahlah dengan seadanya, tapi itu halal. Ibu sedekah 100.000 jauh lebih mulia daripada 10 juta, tapi uang haram. Wali kota nyumbang 100 juta, bisa jadi ibu 100.000 jauh lebih mulia. Kenapa? Wali kota 100 juta uang kontraktor. Maka sedekah. Hari Jumat besok coba diamalkan. Saya lihat di masjid ini ada 3 masjid. Titip kepada suami, bang, tolong beli ya, nasi bungkus di jalan, ini tabungan saya 5 bungkus, kirim. Mudah-mudahan ustadz, khatib, azan, muadzin, pembersih makan. 5 orang makan itu bu, jadi darah dagingnya. Selama darah dagingnya itu beribadah, ibu dapat pahala. Maka sedekah. Itu namanya harta yang berkah, bukan yang banyak, tapi yang bermanfaat. Ibu-ibu, mau terhindar suamimu dari wanita jahat, tolak bala dengan sedekah. Bapak-bapak mau dapat jabatan, jangan cari muka sama komandan, setengah mati. Biar komandan suka sama bapak. Kalau istrinya tidak suka, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau istrinya sudah bilang, saya tidak mau lihat itu anak buahmu, pokoknya hancurlah kau. Maka lebih baik minta kepada Allah. Caranya apa? Bapak sholat hajat, bangun sholat tahajud, sholat hajat, pagi-pagi sholat duha. Lalu bapak punya uang meskipun 100.000, ya Allah 100.000 ini berat buat saya, tapi saya sedekahkan untuk anak yatim. Mudah-mudahan 100.000 itu engkau kabulkan segera doaku, saya bisa naik pangkat. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada satupun kekuatan manusia bisa halangi. Maka minta daripada kita setengah mati cari muka. Siapa? Ibu, siapa? Mending kita sedekah. Ya, kalau tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah dengan akhlak. Tutur kata yang baik, jangan ganggu orang. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah 4 yang disebut fid dunya hasanah. Punya pasangan yang bagus, anak yang soleh dan soleha, harta yang berkah, dan insya Allah setelah itu punya, coba diulang Pak, saya mau lihat ini, apa yang saya sampaikan masih tertinggal enggak? 1, istri yang atau suami pasangan yang baik, anak yang soleh soleha. 3, punya teman yang baik, mengajak kepada kebaikan. 4, punya harta yang berkah. Kalau ini sudah kita miliki Pak, itulah makna daripada fid dunya hasanah. Bagaimana pula yang disebut wa fil akhirati hasanah, insya Allah lain kali kita akan lanjutkan. Fid dunya hasanah ini selalu kita minta-minta. Penting berdoa harus tahu maknanya. Jadi kalau bapak minta doa sapu jagat fid dunya hasanah, itulah 4 tadi. Jangan sampai berdoa tidak tahu artinya. Ada orang pergi tawaf Pak, umroh, dia bawa 2 istrinya, 1 Hasanah, 1 Fatimah. Istri tua namanya Fatimah, istri muda namanya Hasanah. Dia tawaf putaran pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata dalam hati istrinya, hasanah aja didoakan ini. Wa fil akhirati hasanah, 2 kali disebut. Wa qina azabannar. Tawaf lagi kedua kali, Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah lagi. Marah istri tuanya, diketuk kepalanya. Tak, hasanah terus mentang-mentang istri muda. Saya juga dong. Dia tawaf ketiga kalinya, fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ini berdoa tidak tahu artinya ya. Maka berdoa tidak mesti bahasa Arab. Bapak boleh memakai bahasa Indonesia, bahkan boleh memakai bahasa isyarat. Minimal doa, ya Allah, engkau tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Minimal doa seperti itu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih komandan atas undangannya. Kehormatan yang sangat luar biasa. Saya tidak sangka, betul-betul saya tidak sangka seperti ini, mewah dan meriahnya. Saya pikirnya tadi ini asal-asalan, ternyata dipersiapkan. Inilah Kopasgat, komando gerak cepat. Nah, cepat betul, dalam semalam bisa dengan baik. Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini menjadi amal dan menyebabkan pangkat jabatan kita semakin baik.